Shalom, hari ini kita baca Kejadian pasal 19 mulai ayat 23 sampai ke 38. Kita baca ayat 23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang, dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuh di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Kemudianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dengan ketika ia bangun. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa dari Ammon yang sekarang. Sampai 38 kita baca. Kita percaya Yesus itu lebih dari perbuatan perilaku kita, tetapi tentang hati kita. Tetapi banyak orang, mereka bisa melihat wajahnya, kulitnya, tetapi tidak ada yang dapat melihat hati manusia. Jadi seseorang yang berada di dalam kehidupan rohani, mereka selalu mengandal kepada perbuatan diri sendiri dan menilai kehidupan rohani mereka dengan perbuatannya. Jadi mereka menganggap diri untuk menerima pengampunan dosa harus melakukan ini dan yang lain begitu. Tetapi yang sayang sekali, untuk soal mengampuni dosa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam kitab suci, di mana saja, tidak sama sekali berkata dosa kita akan dihapuskan oleh perbuatan diri sendiri. Kalau pengampunan dosa bisa jadi
pengusahaan kita. Betapa baiknya itu. Tuhan Yesus tidak perlu mati, tetapi kita bisa terima pengampunan dosa, menghapuskan dosa diri sendiri. Jadi pengusahaan kita, pekerjaan kita, itu tidak sama sekali berfungsi untuk menghapuskan dosa kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus harus datang di bumi ini. Dia harus mati di atas kayu salib karena dosa kita. Jadi di dalam kitab suci ada ternyata pemberi keselamatan, penerima keselamatan. Jadi Tuhan Yesus adalah yang juru selamat, yang memberi keselamatan. Kita adalah yang diselamatkan, artinya menerima keselamatan. Jadi seseorang harus menyelamatkan kita biar kita diselamatkan. Dengan pengusahaan diri sendiri, tidak sama sekali bisa dibenarkan. Lalu, seorang murid dari Yesus namanya Yohanes, dia memuridkan seorang namanya Polycarp. Polycarp memberitakan Injil ini. Ada banyak pekerjaan hebat penginjilan ini terjadi di zamannya. Tapi kalau kita sendiri manusia memperpentingkan perbuatan diri sendiri lebih dari apa yang terjadi di dalam hati kita, jadi banyak orang menganggap bahwa perbuatan perzinahan dalam tubuhnya itu menganggap kejahatan yang besar, tetapi jarang ada orang menganggap kejahatan pada saat mereka mempunyai hati yang keinginan perzinahan. Jadi sepertinya begitu, keinginan dan pikiran manusiawi ini sudah diterbiasakan kepada kita semua. Jadi lebih dari apa yang terjadi di dalam hati kita, tetapi selalu memperpentingkan apa yang terjadi di dalam hati kita. Oleh karenanya itu, kita manusia tidak mengarahkan kehidupan rohani yang terbaik, tetapi kepada cara manusiawi. Di dalam kitab suci ada cerita Abraham sama Lot. Inilah menjadi salah satu ajaran yang terbaik untuk kita. Lot ini adalah selalu mengingini kepada kepunyaan, kekayaan. Pada saat seseorang mempunyai iman terhadap Tuhan, di situ ada banyak yang kita harus mengalami, tetapi yang penting adalah salah satu bagian keuangan dan kekayaan. Di dalam pelayanan-pelayananku, Tuhan mengajar banyak hal tentang ini. Dulu saya mau masuk Ap Kok Tong, tempat yang saya melayani pertama kali. Saya membawa satu bungkus sedikit beras saja, uang sekitar 20 sampai 30 ribuan saja. Pada saat saya masuk ke situ, ada banjir hebat terjadi, dan air keluar dari hutan mengalir di depan desa kami. Jadi seluruh desa kami diisolasi. Dan sudah habis semua makanan yang ada di dalamnya. Dan saya sendiri tinggal di sana. Selama saya hidup di situ, sekitar 9 bulan saya tinggal di situ. Tuhan mengajar bagaimana Tuhan membantu dalam kehidupan saya. Seharusnya saya harus mati kelaparan karena tidak ada makanan. Saya melihat ini desa yang paling miskin dan yang saya melihat, dan saya sendiri adalah paling miskin dari desa itu. Walaupun saya merasa banyak kelaparan, tetapi apa yang ternyata yang adalah Tuhan sesungguh bersama dengan saya. Apa yang saya terasa susah di dalam Ap Kok Tong adalah Tuhan adalah yang hidup. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak kasih. Saya berputus asa untuk itu. Tidak karena saya tidak bisa makan, karena saya kira Tuhan tidak dengar saya, Tuhan menolak saya. Saya kira begitu. Setelah itu saya membaca kitab di Markus. Di situ berkata,
Yesus berkata, Markus pasal 8 ayat kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka ku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Pada saat membaca ini, saya terasa kaget bahwa ada seseorang bersama dengan Yesus sendiri, tapi ada yang lapar. Katanya selama 3 hari mereka tidak bisa makan. Ya kan? Kalau suruh mereka pulang dengan lapar, mereka akan rebah di jalan karena ada yang datang dari jauh. Jadi Tuhan sudah tahu tentang semua orang yang 5.000 orang di situ. Ya, sering saya berdoa karena kelaparan. Kelaparan itu sendiri pun susah kepadaku. Tetapi saya kira, Tuhan tidak dengar aku. Mungkin Tuhan menolak saya. Apa yang saya berbuat masalah, jadi saya ditolak oleh Tuhan. Pikiran-pikiran sedemikian selalu berada di dalam hatiku. Tetapi di dalam kitab ini katanya, ada yang bersama dengan Yesus, tapi mereka pun sempat lapar. Ya, ini tidak berarti Tuhan menyangkal aku, membuang aku. Dengan ini, kadang Tuhan kasih makanan dan beri hati yang aman kepadaku. Pada saat saya pergi ke hutan, ada banyak yang makanan, kecuali tanah atau batu, semua dapat dimakan. Nah, seperti itu, Tuhan sesungguhnya memimpin saya. Satu ketika saya ngobrol sama seorang saudara datang ke kunjungku, kemungkinan Tuhan akan kasih makanan hari ini. Kami berdua dapat pikiran itu dalam kitab pembacaan kitab suci. Satu ketika seorang dari luar datang mengunjungi saya bahwa ini orang-orang dari desa sampingnya. Katanya ada seorang mati di luar di tentara dan membawa jenazahnya. Dan untuk harus memimpin acara penguburan. Tapi seorang yang tua yang sering pimpin untuk kuburan desa itu, yang tua itu berkata, aku tidak pernah memimpin yang kuburan seseorang yang mati dari luar desa. Jadi katanya tidak izin jenazah itu masuk ke dalam desanya. Jadi satu ketika ada seorang berkata, di Apkoktong ada pendeta muda yang percaya Yesus. Kami meminta kepada mereka biar memimpin acara kuburan. Kami datang di situ, sudah makanan tersedia. Oh, dengan ini Tuhan memberi hati kepadaku, aku akan memberi makanan kepadamu. Ya, seperti begitu. Saya tidak sama sekali tahu apa-apa. Tetapi baik ada di dalam Apkoktong atau di Jangpali, di kota Kimcheon, di mana saja pergi, Tuhan tetap bersama dengan saya. Selama Tuhan bersama dengan saya, memang kadang ada masalah. Tetapi pada saat saya pergi dari Apkoktong, saya terasa syukur sekali. Kalau saya terasa takut karena kelaparan dan mati, kemungkinan aku akan kabur dari pelayan misi. Kalau begitu, pelayanan penginjilan ini akan selesai. Tetapi Tuhan memberi anugerah yang terbesar bagiku. Itu hal-hal yang indah dan saya berbahagia sekali. Jadi kehidupanku, Tuhan sungguh hidup di dalam kehidupanku. Dengan seminar ini, saya sering berkata bahwa bagaimana orang dapat diselamatkan. Dan katanya, seminar Alkitab ini dapat disiarkan sekitar 600 saluran televisi dan radio di seluruh dunia secara gratis. Dan juga sekitar 2 miliar orang sudah dengar. Ini sudah terhitung rata-rata pendengar dari 600 saluran televisi dan radio. Setiap pagi saya terbangun, saya terima banyak surat. Seseorang yang terima keselamatan Tuhan menulis itu, kirimkan kepadaku banyak sekali. Saya tidak sama sekali membaca semuanya. Saya terasa terharu. Aku bukan apa-apa, tetapi
heran adalah Tuhan hidup di dalam hatiku dan bekerja. Ada yang berkata kepadaku bahwa aku ini orang pemimpin sesat karena tidak sama sekali ada yang memberi khotbah seperti saya. Tetapi ternyata akhir-akhir ini ada yang berkhotbah yang salin apa yang saya memberi khotbah dulu. Jadi apa yang mereka berkata, tetapi sesungguhnya ada yang dibenarkan oleh khotbah kami itu hal-hal yang baik sekali. Dan seminar kali ini juga banyak orang menerima anugerah Tuhan, jadi terima keselamatan Tuhan. Dan masalah mereka adalah sampai sekarang mereka berusaha dibenarkan oleh perbuatan dirinya sendiri. Tetapi Efesus pasal kedua ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, untuk ampunan dosa dan keselamatan Tuhan tidak akan berhasil dilaksanakan oleh perbuatan kita. Tidak sama sekali akan terjadi hasil usaha, hasil pekerjaan kita. Tapi banyak gereja, hampir semua keagamaan memperpentingkan pengusahaan kita manusia, dan kekristenan pun mengikuti kebiasaan seperti begitu. Zamannya poligam ada banyak yang mempunyai iman sesungguhnya, tetapi akhir-akhirnya iman itu mengarahkan kepada perbuatan. Jadi zamannya Martin Luther, dia sudah mengadakan pergerakan reformasi keagamaan. Dan Martin Luther, dia sering berkata orang benar hidup oleh iman. Dan inilah firman dan apa yang Luther selalu berkata. Pertama, dia sendiri orang benar. Ini bukan hasil usaha tapi oleh iman. Tidak terjadi oleh pekerjaanku. Jadi, walaupun Luther sendiri menerima banyak penganiayaan, tetapi oleh dia reformasi terjadi di dalam keagamaan kekristenan. Tetapi tidak lama lagi ini tidak menjadi gelap lagi. Setelah itu di Inggris, John Wesley terima berkat besar, terima keselamatan Tuhan. Waktu itu banyak pergerakan yang perkembangan gereja-gereja Metodis. Tetapi semakin waktunya berlalu, karena iman ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia, akhirnya kehidupan rohani mereka mengarahkan kepada perbuatan juga. Jadi untuk menerima keselamatan Tuhan dan pengampunan dosa adalah hanya pekerjaan Tuhan. Kalau kita mengantar kepada perbuatan diri sendiri adalah seseorang yang tidak percaya. Kalau seseorang dan kita percaya Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, kita tidak perlu berusaha karena Tuhan Yesus lah yang sudah menyelesaikan. Jadi pengampunan dosa tidak akan terjadi oleh perbuatan pengusahaan kita. Jadi Efesus pasal 2 ayat ke-9 berkata, ini bukan hasil pekerjaanmu. Tetapi orang-orang berfikir menyatakan kehidupan rohani mereka dengan perbuatan diri. Ya, majelis ini penuh dengan iman, saudara ini penuh dengan kasih, atau saudara ini sopan hatinya, orang-orang ini rajin sekali. Dengan ini mereka menganggap standar untuk iman mereka. Tetapi iman sendiri itu bukan hasil usaha manusia, tetapi oleh iman saja. Jadi ini sering saya berkata bahwa pada saat saya mengunjungi kota Jinju dan bertemu seorang ibu, katanya dengan menangis, Pak Pendeta, saya tidak bisa tahan kehidupan ini. Katanya dia sudah menikah dengan suaminya selama 23 tahun.
Awal 3 tahun itu, suaminya tidak meminum alkohol. Setelah 3 tahun pernikahan, dia memulai meminum alkohol. Selama 20 tahun, dia tidak sama sekali makan makanan apa-apa, terus meminum alkohol saja. Kalau dia meminum alkohol yang keras itu, biasanya 8 botol sampai 10 botol. Pada saat dia bangun dari tidur, membuka 2 botol alkohol, lalu kasih di mangkok dan meminum semuanya. Biasanya minum alkohol itu keras, jadi biasanya pakai cangkir yang kecil, seperti kita pakai jamuan suci begitu. Tetapi dia pakai mangkok besar dan meminum terusnya. Yang sedih dalam ibunya adalah setelah suaminya minum alkohol itu, membuang botolnya di mana-mana, baik kamar kecil, di kamar tamu, di lapangan, semuanya. Dia merasa sedih sekali. Jadi akhirnya ibu ini menangis dan berkata, ya, hal ini kepadaku. Jadi saya berkata kepadanya, saudari jangan menangis. Besok pagi bawa dia ke sini. Jadi besok pagi saudari ini membawa suaminya di 2 pagi-pagi. Dan setelah itu saya mengobrol samanya. Pagi ini pagi-pagi benar, tapi dia sudah meminum alkohol 2 botol, sudah ada baunya alkohol itu. Lalu saya tidak sama sekali berkata, kamu tidak boleh minum lagi. Kenapa? Pasti dia sudah berusaha banyak sekali berhenti meminum alkohol, tetapi itu gagal. Ini semuanya perbuatan diri, pekerjaan diri, jadi itu tidak akan berhasil. Jadi kita harus mengisi iman di dalam hatinya. Pada saat dia berusaha memberhentikan meminum alkohol, itu berusaha sedih, susah, akhir-akhirnya kalah. Jadi, saya berusaha mengisi iman di dalam hatinya. Hei saudara, coba dengarkan kepadaku. Lalu saya baca Ibrani 10 ayat 14. Lalu saya tanyakan kepadanya, saudara, apakah Anda seorang sempurna? Katanya tidak. Ya, dia sendiri selalu mabuk dan menyakiti hati istrinya, meminta uang terusnya. Bagaimana dia menjadi orang sempurna, ya kan? Akhirnya saudara ini berkata, aku tidak sempurna. Ya, saya berkata, aku pun setuju kamu tidak sempurna. Tetapi apa yang kitab suci berkata kepadamu? Ini bilang apa kepadamu? Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa? Tuhan. Oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Tidak hanya selamatkan saja, tetapi untuk menyempurnakan selama-lamanya. Apa jadi? Apa kau orang sempurna? Oh, masih tidak, katanya. Kata kitab telah sempurnakan kamu. Kamu sendiri berkata, aku masih belum sempurna. Siapa yang benar? Kamu sendiri atau firman Tuhan? Ya, firman Tuhan memang benar, Pak Pendeta, katanya. Kalau firman berkata telah menyempurnakan, kalau begitu kamu telah sempurnakan. Benar? Ya, benar. Jadi kamu sempurna? Oh, saya tidak, katanya. Dengan omong ini, saya tengkar selama 20 menit. Tetapi itu tidak sama sekali sulit kepadaku. Adalah kitab suci berkata, oleh satu korban saja telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Atau yang orang-orang yang Kristen yang korup adalah mereka berkata kita harus melakukan kudus, hidup kudus, kita harus menjadi kudus. Tetapi coba dengarkan ini. Dengan mereka berkata itu, ada banyak saudara orang-orang Kristen yang menjadi sesat dan korup. Jadi Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menyempurnakan kita. Jadi kesempurnaan dari Tuhan ada masalah. Jadi kita berusaha memenuhi keselamatan dan kesempurnaan. Betapa
tinggi hati, sombong hatinya. Kenapa? Yesus gagal menyempurnakan kita, tapi kita berusaha sempurnakan diri. Tidak masuk akal kan? Tinggal kita percaya apa? Tuhan telah menyempurnakan kita. Ini berkata Tuhan kepada kita, mengajar kepada kita bahwa pada saat kita terima dalam iman dengan rohani, bahwa kita sudah berdosa, berbohong, mencuri, tetapi telah menyucikan di atas kayu salib. Bagaimana mungkin saya berkata, aku orang benar, aku sudah berbuat dosa, sama sekali tidak bisa. Ya kan, aku ini adalah orang-orang yang jahat. Inilah pikiran manusia dan pengusahaan diri. Tapi Tuhan berkata, tidak. Kamu disempurnakan, kamu disucikan, kamu dibenarkan. Coba maju dengan iman ini, Tuhan akan kerja melalui kamu. Tapi inilah kami masih belum terbiasa. Tapi saya sendiri, pendeta Oksupa, sudah pernah berjalan itu, sudah berhasil semua. Baik di Jangpali, baik di Apkoktong, di mana saja. Saya percaya Tuhan tetap kerja. Dan daerah Apkoktong yang tempat pertama yang saya melayani, di situ adalah tempat pegunungan. Jarang ada tempat untuk pertanian. Jadi kurang hasil makanan, gandum. Jadi mereka semuanya miskin. Dan disitulah saya hidup selama 9 bulan. Selama saya 9 bulan hidup di situ, Tuhan bekerja kepadaku bahwa saya mengenal Tuhan memberi makanan saya. Kadang saya berada kesulitan keuangan, tetapi selalu saya mengandal kepada Tuhan. Akhirnya saya menemukan anugerah Tuhan, Tuhan tetap membantu saya. Jadi pada saat kita meminta baik keuangan atau yang lain, Tuhan memberi sesuatu dengan iman, ya itu hal-hal yang berbahagia sekali. Memang di dalam kehidupan sampai sekarang ini dalam pelayanan, ya pasti akan ada kesulitan. Tetapi Tuhan selalu membantu, menolong, menjaga. Saya sudah mengalami banyak sekali. Begitu. Kadang tidak ada makan, saya naik gunung, makan kulit kayu atau rumput, akar dari rumput-rumput, begitu. Tetapi Tuhan tetap menjagaku sampai sekarang. Jadi, apa yang saya mau berkata kepada saudara-saudari adalah Tuhan selalu menyertai dengan saya dan kita dan membantu. Kita sudah berbuat dosa, berbohong, dan mencuri. Akhirnya, benar sekali kita seseorang berdosa. Sesungguhnya kita adalah orang berdosa. Tetapi, Tuhan membenarkan kita. Tuhan Allah membenarkan kita. Kalau begitu, siapakah yang benar, firman Tuhan atau pikiran aku sendiri? Untuk kita percaya Yesus, pertama kita harus menyangkal pikiran diri. Amin. Amin. Jadi dalam pandangan kita sendiri adalah orang berdosa, sudah berbuat dosa, berbohong, sudah berbuat kejahatan. Aku ini orang berdosa, orang jahat. Inilah apa yang saya mengajar kepada saudara yang tadi pemabuk. Jadi Sim Hong Sok itu namanya, kamu sudah berbuat dosa, jadi tidak sempurna. Karena perbuatan kamu adalah tidak baik, tetapi Tuhan telah menyucikan kamu, menyempurnakan kamu, membenarkan kamu. Kalau Tuhan menyempurnakan kamu, kamu sudah disempurnakan. Tuhan adalah bukan pembohong. Tuhan telah menyempurnakan, lalu berkata membenarkanmu. Tuhan Yesus sungguh mati di atas kayu salib. Saya terus tengkar samanya. Dan saya terus suruh kepadanya. Dan kasih lihat ini. Coba lihat firman Tuhan ini. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini firman Tuhan. Katanya selama-lamanya diselamatkan. Inilah firman Tuhan. Kalau Tuhan menyempurnakanmu, kamu sudah disempurnakan. Akhir-akhirnya, saudara ini berkata, Pak Pendeta, saya mau minta maaf. Saya orang sempurna. Ya, itu benar sekali. Lalu,
Mulai saat itu, dia tidak ingin meminum alkohol lagi. Dulu dia habis 10 botol alkohol per hari. Selama 20 tahun dia hidup begitu. Tapi lalu saya berkata, ya kamu masuk STT. Sekarang dia menjadi pendeta muda, melayani baik-baik. Suami istri mereka senang berbahagia sekali sekarang. Jadi saudara, bukan kita yang berusaha untuk menyempurnakan diri, memutuskan diri. Itu tidak sama sekali akan berhasil. Walaupun kita berusaha, tidak sama sekali bisa membenarkan diri. Oleh sebabnya itu, Tuhan mengutus Yesus Kristus dengan kematiannya telah melunas semua upah dosa kita. Tuhan telah menyempurnakan untuk selama-lamanya dengan sempurna. Jika kita masih kudus, artinya Tuhan Yesus kalah. Karena dia kalah selamatkan kita dari dosa kita. Tetapi tidak sama sekali tidak kan? Bukan kita berusaha sendiri membenarkan dan memutuskan, tetapi telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita harus percaya itu. Seseorang yang memperpentingkan berkata kita harus hidup kudus itu tidak benar. Seseorang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus menyempurnakan kita, mereka lah yang berusaha hidup kudus dan hidup sempurna. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Walaupun kita masih belum sempurna, tapi berkata sempurna. Tuhan telah sempurnakan kita, lalu berkata, aku menyempurnakan engkau. Tuhan adalah hakim agung, hakim yang adil. Tidak sama sekali menyebut kepada orang berdosa adalah orang benar. Setelah sesungguh dia mengampuni dosa kita satu kali untuk selamanya dengan darah Yesus, akhirnya berkata telah menyucikan kita, membenarkan kita. Amin. Jadi di dalam kehidupan kita, ya kan? Setelah kita menerima dan mendengarkan Injil Yesus Kristus, bukan kita bersih karena kita berbuat bersih. Kita adalah seseorang berbuat dosa dan kejahatan, orang-orang jahat. Tetapi Yesus telah melunas upah dosa kita. Dengan itu telah membenarkan kita, menguduskan kita. Jadi bukan kita berusaha menjadi kudus, tinggal kita percaya bahwa kita sudah dikuduskan. Kita berusaha untuk melakukan kudus itu tidak sama sekali bisa. Kita berusaha proses untuk dikuduskan itu tidak sama sekali bisa. Kalau kita masih proses untuk dikuduskan, artinya Tuhan Yesus gagal untuk menguduskan kita, menyucikan kita. Bagaimanakah kita memandang diri sendiri, tetapi Tuhan sungguh membenarkan menguduskan kita. Kalau kita percaya, kehidupan kudus akan berikutnya. Inilah sesungguhnya kehidupan rohani. Kehidupan rohani tidak akan terjadi oleh perbuatan hasil usaha kita. Kata Tuhan, ini bukan hasil usahamu. Jadi, untuk kita berusaha menjadi kudus, artinya kita masih tidak kudus, jadi berusaha menjadi kudus. Dan juga maksudnya, seseorang yang menyangkal Tuhan Yesus menguduskan kita, dialah yang berusaha hidup kudus diri sendiri. Saudara ini meminum alkohol keras, tetapi terakhirnya apa dia berkata kepada aku adalah, ya Pak Pendeta, aku telah disempurnakan. Aku sudah sempurnakan. Ya, benar, bagus sekali. Kamu masuk STT, saya kira begitu. Dan istrinya terasa pingsan gitu. Ini orang pemabuk selama 20 tahun, tapi disuruh masuk STT, tapi dia sudah masuk menjadi pendeta sekarang. Dengan pengusahaan diri untuk menghentikan meminum alkohol tidak berhasil, tetapi setelah percaya Yesus, Tuhan Yesus dapat kerja di dalamnya. Jadi tidak percaya setelah melihat sesuatu yang terjadi, tetapi walaupun tidak ada apa-apa, tetapi hanya melihat kitab suci, firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata telah menyempurnakan, kita terima dalam iman, kita sudah disempurnakan. Bagaimanapun kita jahat dan kotor, tetapi kalau Tuhan sempurnakan kalian, kita sudah disempurnakan. Pada saat kita sungguh percaya hal itu, kita sudah disempurnakan, dan kita telah dikuduskan, dan Tuhan akan memulai kerja di dalam kehidupanmu. Dan kemudian apa yang terjadi adalah, karena kita percaya bahwa Tuhan kerja di dalam hati kita. Mana saja saya pergi, saya bekerja untuk hamba Tuhan. Baik Kim Cheon, Daegu,
Tetapi bukan aku sendiri bekerja, tapi Tuhan yang kerja. Dengan memimpin seminar Alkitab bulan Mei sebelumnya, saya memberi khotbah 11 sesi. Setiap sesi durasinya 90 menit. Awalnya beberapa saluran televisi memutuskan bahwa siarkan di dalamnya setelah mereka dengar khotbah saya. Mulai mereka itu, kami memerintahkan kepada misionari di seluruh dunia, coba datang di saluran stasiun dan meminta siarkan ini, dan misionari-misionari pergi ke stasiun. Mereka tertawa, oh kami bukan saluran kekristenan. Banyak yang menolak, hampir semuanya menolak. Tapi meminta coba dengar dulu, dan lalu mereka dengar, lalu mereka terkaget. Ya, ini kami akan siarkan. Awalnya 1, 2, lalu menjadi 5, lalu seterusnya. Ada beberapa tapak salurannya berhenti karena keadaan mereka agak sulit. Tapi yang hebat terjadi, banyak pendengar minta terus, kenapa putus, lanjut. Jadi mereka lanjut, siarkan lagi. Dengan demikian, 276 saluran stasiun televisi dan radio siarkan khotbahku dari 94 negara. Dengan ini, apa yang kita berkata adalah Tuhan bekerja. Stasiun mana? Walaupun mereka bukan stasiun untuk kekristenan, tetapi siarkan ini dengan gratis. Tapi sesi ini berapa? Lebih dari 600 stasiun saluran siarkan. Dan sudah memutuskan 2 stasiun di Amerika interview, semuanya akan terkaget. Kenapa? Karena mereka sampai sekarang melakukan kehidupan rohani dengan cara manusiawi. Jadi selalu mereka kiranya mempersembahkan banyak, berdoa sungguh-sungguh. Ini mereka menghargai, tetapi Tuhan tidak sama sekali melihat pekerjaan kita sendiri. Kata Tuhan apa? Ini bukan hasil usahamu. Oleh iman kita diselamatkan. Iman kepada apa? Iman kepada kasih karunia. Kita diselamatkan. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tinggal kita percaya saja. Ada yang terdengar berkata, ya saya sudah dengar itu. Tetapi katanya apa? Setelah mendengarkan Injil Yesus Kristus, ada yang berkata tidak terasa. Karena kalau gereja-gereja yang lain menangis, terharu, atau bergerak dalam emosi, tapi di sini tidak. Jadi katanya, oh saya sudah bisa mengenal apa maksudnya, tapi tidak terasa. Ya saya berkata, ya itu yang sudah terbiasa, karena Tuhan telah mengeluarkan semua emosi dalam kitab suci. Apa kitab suci mengeluarkan semua perasaan emosi adalah kalau ada emosi yang bentuk ternyata yang aslinya dianggap berbeda dari aslinya. Jadi dulu saya membaca banyak buku-buku Nobel. Kapan saya terasa adalah pada cocok di dalam hati kita, ya kan? Tetapi jangan berusaha merasa perasaan atau emosi di dalam kitab suci. Jangan merasa api-api atau kepanasan. Hanya percaya apa yang faktanya, hasilnya di situ. Ada yang berkata pada saat kita mendengarkan firman, membaca, hatiku terasa panas, saya menangis. Ya kan? Ada yang berkata begitu. Kalau terima api-apian atau besar-besar yang lebih, bagaimanapun itu terjadi, itu tidak berguna. Jadi Tuhan telah mengeluarkan semua kayak perasaan emosi dalam kitab suci. Pada saat Yesus Kristus mati, itu saja pun Tuhan tidak sama sekali memasukkan emosi. Hanya berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia mendudukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Walaupun kematian Yesus pun tidak sama sekali dapat perasaan apa-apa, ya kan?
karena secara emosi atas sesuatu dianggap besar atau kecil. Untuk hanya mengantarkan fakta saja, Tuhan mengeluarkan semua emosi, tidak sama sekali perasaan di dalam kitab suci. Tanpa emosi dan perasaan, hanya mengenal firman Tuhan Yesus dan kebenaran, itulah saat kita merasa terharu dan berterima kasih. Tetapi apa yang kita merasa dan fakta sudah jauh berbeda. Walaupun kita tidak terasa, tidak menangis, tidak penuh dengan hati yang berterima kasih, tetapi Tuhan telah mengampuni dosa kita, sungguh kita diampuni. Hanya percaya kepada firman Tuhan saja. Amin. Hanya percaya kitab suci saja. Hanya itu saja. Pada saat kita percaya firman Tuhan, Tuhan akan bekerja kepada yang percaya. Pagi hari ini kita berkata tentang Lot. Lot adalah seorang berbeda dari Abraham. Ini berdua datang kanan, tapi dia adalah seseorang yang mempunyai hawa nafsu kepada kekayaan. Jadi dia ingin mengembalakan kambing domba dengan besar-besaran. Jadi gembala dari Lot, mereka saling kelahi. Ya, kenapa kamu tidak bisa menjaga airnya? Gembala dari Abraham ambil semuanya itu. Seperti begitu kan? Akhirnya ada tengkar dari gembala dari Lot sama Abraham. Abraham juga sudah tahu, ya Lot ini penuh keinginan untuk keuangan, kekayaan. Jadi tidak bisa bersama dengan dia. Selama saya bersama dengannya, tidak akan terputus saling kelahi. Jadi Abraham suruh dia pergi. Di mana saja kau pergi silakan. Kalau kamu ke timur, saya akan ke barat, seperti itu. Lalu Lot melihat Sodom dan Gomora karena itu penuh dengan lembu dan air. Waktu itu, ya, posisi sebagai istri pun sangat-sangat penting. Kalau istri berkata, ya kamu harus pilih tempat-tempat yang terbaik lebih cepat daripada Abraham, harus pilih yang baik. Ya, seperti yang begitu, akhirnya keluarga Lot masuk ke Sodom dan Gomora. Tetapi itulah tempat Tuhan mengutuk. Sebentar lagi mereka datang sana, dan tentara-tentara yang terkumpul datang ke situ, mengambil semua yang kepunyaannya menjadi tahanan. Lalu Abraham dengar itu, datang dan selamatkan Lot dan Sodom dan Gomora. Dan Sodom dan Gomora menghargai pekerjaan Abraham. Dan Raja Saleh Melkisedek pun berkata terima kasih kepadanya. Tapi Lot tetap mengasihi kepada kepunyaan, lalu terus tinggal di dalam Sodom dan Gomora. Lalu ada kebinasaan datang dari Tuhan, api-apian, hujan, belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Dalam kekaburannya, istri menjadi tiang garam dan menjadi sedih sekali. Jadi apa yang Alkitab mengajar kepada kita adalah pada saat kita menerima pengampunan dosa, pada saat kita mempunyai hati syukuran kepada Tuhan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, hati yang berterima kasih berasal dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, bagaimanapun kita berusaha memahami, tidak bisa paham. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa percaya, akhirnya kita akan menjadi seperti Abraham. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Memang kita benar sekali butuh keuangan, tetapi kalau kita tidak memaksakan diri untuk cari uang, tetapi Tuhan membantu dan kerja. Dan sampai sekarang ini, saya sering berkata bagaimana Tuhan kerja kepada yang dibenarkan, kepada yang percaya. Kalau kita bekerja hidup untuk Injil dan Yesus Kristus, jadi Tuhan adalah yang maha kuasa. Dan firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini kata Tuhan kan?
Kadang ada yang takut tidak hidup oleh Tuhan, iman, dan mengarahkan kehidupan secara manusiawi. Tetapi jika kita sungguh menerima pengampunan dosa, kita sudah menjadi orang-orang Tuhan, anak-anak Allah. Tuhan akan memberi hati untuk kebenaran, dan pada saat kita berterima kasih, iman kita akan bertumbuh dan memimpin kita menjadi hidup oleh iman. Bukan aku orang pintar jadi berubah semua segalanya ini, tapi setelah saya menerima pengampunan dosa pada tahun 62, firman Tuhan dan Roh Kudus tetap berada di dalam hatiku. Pada saat saya membaca kitab, Tuhan menerangi pemahaman saya dan membuka jalan selanjutnya. Dan pada saat kita hidup oleh iman untuk Injil Yesus Kristus, ya, semua yang lain mengikuti keuangan semuanya kalah. Tetapi seperti yang Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan akan menganggap kita menjadi sumber berkat. Banyak orang menerima keselamatan Tuhan oleh seminar ini dan menjadi berkat kepada banyak orang. Pasti Tuhan akan membantu kita dari semua segalanya. Inilah hal-hal yang betapa indah sekali. Jadi, kehidupan orang Kristen, kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang yang berkuasa akan terjadi kepada kita. Jadi jangan dicuri hatimu kepada manusiawi, kepada keuangan kekayaan. Seperti Lot, dia mengikuti keinginan hawa nafsu, keinginan menjadi kaya. Kelihatannya menjadi baik, tetapi terakhirnya dia meninggalkan Abraham, menjadi tahanan, walaupun diselamatkan olehnya, tapi tetap tinggal di dalam Sodom dan Gomora. Jadi pada saat Sodom dan Gomora dibinasakan, hanya hidup di situ, kabur dari sana, dan melahirkan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Sungguh dia dulu adalah orang-orang dari Tuhan, tetapi dia menolak Tuhan. Pada saat orang-orang yang iman berjalan, maju dengan iman Tuhan, Tuhan akan membuka jalan yang hebat sekali. Dalam pelayananku ada banyak yang memusuhkan aku, banyak kesulitan, tetapi selalu Tuhan membantu saya. Dengan pekerjaan-pekerjaan ini pun saya tidak memimpin dengan kekuatan diri, tetapi Tuhan mendorong, membantu. Jadi anugerah Tuhan akan selalu berlimpah-limpah. Jadi mari kita percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Tuhan kerja di dalam hati kita. Jadi setiap saat membaca kitab dan mempersatukan hati dengan Tuhan. Walaupun kurang terbiasa, tetapi mari kita mencoba hidup oleh iman. Kalau begitu, Tuhan akan membantu membuat Anda dengan hebat dan kerja seperti Yesus. Tuhan akan memberikan kehidupan yang terbaik. Terima kasih banyak.